Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihadi wal zamani wal makan. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat Masjid Jami' Al-Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat sehat dan afiat, terlebih nikmat iman dan Islam yang masih melekat dalam diri kita, sehingga pada siang hari ini, di hari Jumat yang mubarakah ini,
kita semua selaku muslim yang mukmin dapat melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat di Masjid Jami' Al-Huda yang kita cintai. Tentunya seraya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita lakukan, kita laksanakan pada hari ini senantiasa diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita semua selaku umat yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hari ini sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini pula, tidak lupa khatib senantiasa berwasiat khususnya untuk diri pribadi khatib dan keluarga serta umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Marilah dengan sisa umur, dengan sisa kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara berupaya sekuat tenaga kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula kita berupaya sekuat tenaga untuk bisa meninggalkan, menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian insyaallah kita akan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan tentunya orang-orang yang bertakwa inilah yang dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah bahwa Jumat hari ini kita berada di bulan Agustus, di mana sama-sama kita maklum bahwa bangsa kita, negara kita tercinta, Republik Indonesia, telah memperingati hari kemerdekaannya yang ke-81. Dan tentunya sekali lagi khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa kita bersyukur atas segala bentuk rahmat serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan serta kesempatan, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan umur panjang dan dapat beribadah dengan tenang. Karena tidak semua orang dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan tenang, khususnya kita umat Islam. Alhamdulillah kita masih mampu untuk beribadah dengan tenang karena situasi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk menjalankan tugas utama manusia di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu misi utama diciptakannya kita ke alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, agar kualitas ibadah yang kita lakukan ini bisa berhasil maksimal, tentunya ketenangan dan keamanan di dalam kita melaksanakan ibadah ini adalah menjadi faktor yang sangat penting. Menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan keimanan saja. Kuatnya keimanan harus didukung dengan kondisi keamanan lingkungan agar ibadah kita bisa dilaksanakan dengan khusyuk dan tenang. Dan alhamdulillah, alhamdulillah,
kita sebagai bangsa Indonesia bisa merasakan bagaimana upaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan didukung oleh kondisi lingkungan dan negara yang aman, jauh dari konflik yang menjadikan ibadah kita tidak tenang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita syukuri dengan nikmat ketenangan ini serta terus kita pertahankan. Jangan sampai kita menyepelekan kenikmatan ini yang pada akhirnya kenikmatan ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita beribadah di bawah bayang-bayang konflik dan ketidakamanan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tentunya dengan terus bersyukur dan merawat situasi dan kondisi yang aman ini, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan, dan kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin, hadir di sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tantangan untuk mempertahankan kedamaian dan keamanan ini tentu tidak mudah bagi kita. Terlebih di era perkembangan teknologi yang mengakibatkan derasnya arus informasi saat ini. Selain hal tersebut bermanfaat untuk hal yang positif, kemudian menyebarkan informasi di era digital, tentu hal ini juga rawan diselewengkan untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam beragama dan berbangsa. Tidak menggunakan senjata dan kekuatan fisik dalam menyerang dan menggerakkan orang-orang untuk bisa dipengaruhi. Namun propaganda melalui internet, khususnya media sosial saat ini terus dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari pola beragama dan bernegara yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa kita ini. Berbagai macam aliran dan paham keagamaan transnasional melakukan penetrasi untuk mengubah tatanan beragama dan berbangsa yang cukup ideal bagi bangsa Indonesia saat. Dan hal ini tentu harus kita waspadai bersama. Tentunya dengan terus melakukan perlawanan, khususnya perlawanan digital kepada narasi-narasi yang ingin mengganti sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat cinta tanah air ini harus terus digelorakan di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan kalimat bijak yang sering kita dengar, hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air atau nasionalisme adalah sebagian dari iman. Dan hal ini perlu kita contoh dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau juga telah mengingatkan kepada kita untuk tetap cinta kepada tanah air kita sendiri. Saudara-saudara, ada sebuah kisah dalam sebuah hadis dari penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban. Rasulullah menyebutkan, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atyabaki min baldatin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya engkau wahai negeri Mekah sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau,
niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita tahu bahwa bagaimanapun tanah air adalah tempat yang paling tidak bisa kita lupakan dalam kehidupan. Berbagai usaha dilakukan oleh orang yang merantau jauh untuk bisa kembali pulang ke tanah airnya. Tanah air adalah tempat yang paling dirindukan, sehingga perlu untuk dipertahankan keamanan dan kemerdekaannya, karena darinya banyak kenangan indah yang tak ingin dirusak dengan hal-hal buruk. Saudara-saudara, hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah materi khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan dengan uraian yang sangat singkat ini ada manfaatnya, khususnya untuk diri pribadi khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, sehingga rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita senantiasa terus terjaga, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, hubbul watan minal iman. Karena cinta tanah air, cinta tumpah darah kita sendiri adalah termasuk dari sebagian keimanan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, keluarga kita, lingkungan kita, umumnya bangsa dan negara kita, dari mara bahaya, bala bencana dan sebagainya. Dan kita semua Allah golongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة
إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة